Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Dalam video kali ini gue akan ngebahas dua monitor dengan berukuran sangat kompak keluaran Atomos, yaitu Atomos Ninja 5 dan Atomos Shinobi SDI. Kedua monitor ini ukurannya cukup kompak ya, cukup kecil dengan monitor yang berukuran 5,2 inch. Dan karena ukurannya yang sangat kecil dan kompak ini, cocok sekali digabungkan dengan rig kamera mirrorless kalian ataupun cinema kamera seperti yang kalian bisa lihat di sini. So di sebelah kiri gue, ini sudah kita pasang Ninja 5 ya, Atomos Ninja 5, dan di sebelah kanan sudah kita pasang Atomos Shinobi yang SDI, karena ada juga Atomos Shinobi yang HDMI ya, yang non HDI. Sekilas kalau dilihat kedua monitor ini sangat mirip ya, cuman ada satu perbedaan antara kedua monitor ini yang sangat krusial ya, yaitu untuk Ninja 5 itu bisa digunakan sebagai recorder juga ya. Jadi ketika kalian mau syuting dan nggak mau nge-record onboard di kamera kalian, kalian bisa output ke Ninja 5 ini dan kalian bisa nge-record konten kalian dengan SSD pada monitornya. Sedangkan untuk Shinobi ini khusus hanya untuk monitoring only. Jadi kalian nggak bisa ngerekam onboard ya. Dan perbedaan lainnya adalah untuk I/O-nya ya, untuk in-out-nya. Untuk Ninja 5 dia hanya memiliki input HDMI saja, dan untuk outputnya juga HDMI. Sedangkan untuk Shinobi dia itu bisa inputnya HDMI dan inputnya bisa juga SDI, tapi outputnya hanya bisa SDI saja. Kedua layar ini pastinya kualitas gambarnya sangat bagus dan sangat terang. Bahkan kalau kalian mau syuting outdoor di tengah hari, di bawah matahari, tetap kalian akan bisa melihat gambar kalian dengan sangat baik. Untuk demo kali ini kita menggunakan dua cinema kamera ya, dua red cam. Dan pastinya kalau output dari cinema kamera itu gambarnya flat ya, karena formatnya RAW. Tapi ketika kalian output gambarnya ke input salah satu monitor ini, kedua monitor ini bisa langsung nge-convert gambarnya ke Rec 709. Jadi kalian bisa monitoring tuh dengan Atomos monitor ini, kalian bisa ngeliat tuh hasil gambarnya yang realnya tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Karena kalau kita menggunakan monitor bawaannya nih dari red cam-nya, kita hanya bisa melihat versi flatnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau showing ke klien atau apa, kliennya pengen lihat, oh gambarnya realnya nantinya seperti apa sih di sini, kira-kira klien bisa melihat, oh real warna gambarnya nantinya akan seperti apa, karena langsung akan di convert ke Rec 709. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah ini, ketika kalian menggunakan Ninja 5 ya, kalian kan ada input HDMI dan ada output HDMI. Nah, kalian bisa tuh nge-apply LUT-nya. Misalnya kalian sudah ada LUT yang sudah biasa kalian gunakan dengan kamera kalian pakai Panasonic atau Sony gitu kan. Dan kalian sudah membuat sebuah look ya dalam berbentuk LUT yang bisa kalian di sini untuk Shinobi menggunakan ini ya, ada slot SD card, dan untuk Ninja pastinya kalian bisa include di dalam SSD yang kalian gunakan untuk rekam. Jadi kan udah ada LUT yang mau digunakan, kalian bisa masukkan di sini di monitornya, dan nanti bisa langsung kalian gunakan untuk preview input dari kameranya. Nah, untuk Ninja 5 ini untuk outputnya, misalnya nih kalian lagi syuting di lapangan dan kalian mau output ke monitor lain, atau misalnya kalian mau streaming ya, jadi dari Ninja 5 ini langsung ke capture card dan ke OBS misalnya. Karena kalau kalian langsung nih dari cinema kamera langsung ke OBS, pasti kan image-nya raw. Tapi kalau dilewatin ke si Ninja 5 ini dulu, kalian bisa apply LUT-nya, dan output HDMI-nya nanti yang ke capture card atau ke monitor lain itu sudah ada LUT-nya juga. Jadi klien atau yang untuk streaming sudah melihat hasil warna yang kalian inginkan gitu, bukan raw-nya, bukan flat look-nya. Nah, tapi kalau untuk Shinobi ini gue udah coba ngutak-atik sih, tapi sepertinya dia hanya bisa nge-apply LUT-nya itu untuk preview di monitornya aja. Karena untuk outputnya sepertinya ini hanya semacam loop through aja ya, SDI-nya. Jadi dari kamera masuk dan di out lagi gitu. Mungkin bisa langsung ke ya entah ke monitor lain yang mungkin bisa ada di apply LUT-nya di situ. Ya, jadi hanya untuk monitoring aja, tapi outputnya sama seperti apa yang di output dari kamera ke monitornya. Ya, bisa dilihat ya, sekilas kedua monitor ini sebenarnya sangat
mirip ya secara proporsi dan looknya. Yang keren dari semua produk Atomos ya seperti Shinobi dan Ninja 5 ini adalah kalian bisa langsung nge-preview warna Rec 709 dari output kamera kalian. Contohnya bila kalian menggunakan Sony ya, terus menggunakan output log ke monitor ini, kalian bisa langsung mengconvert ke Rec 709 untuk di-preview di monitor ini. Contohnya nih ya, ini kan kita menggunakan RedCam ya, dan by the way dia sudah ready untuk profile banyak sekali kamera yang ada di pasaran ya. Contohnya ini kita menggunakan RedCam, dan bisa dilihat untuk RedCam ini kita menggunakan untuk gamanya, space-nya red lock film, dan untuk color space-nya itu red color 3 ya. Red lock film dan red color 3. Maka di sini untuk di monitornya bisa dilihat di sini juga untuk kameranya tersedia red, gamanya red lock film, dan di sini gue akan nyari red color 3 ya. Jadi ini ada banyak sekali kameranya ya, kameranya ada macam-macam, ada Fuji, Nikon, Zcam, Olympus, Sony, Canon, Panasonic, Arri ya, hampir semuanya ada di sini. Jadi apapun kamera kalian ya, jika outputnya log, flat lah, flat profile atau raw ya, hanya dengan kalian mencari profile kamera kalian, kalian bisa memonitor secara akurat warna realnya seperti apa ya. Bisa lihat ya, ini flatnya dan ini versi Rec 709 nya. Dan pastinya kalau kalian nggak mau ke Rec 709 dan kalian mau melihat dengan LUT yang kalian sudah siapkan, bisa juga. Di sini ada LUT yang sudah bawaan ya. Bisa kita coba di sini untuk ke LUT-nya. Ini menggunakan LUT, bisa dipilih LUT-nya kalian menggunakan yang mana. Jadi ke Rec 709 lagi. Ya, jadi ini sangat berguna ya buat teman-teman yang suka syuting menggunakan flat profile. Dengan monitor ini kalian bisa langsung on the spot bisa melihat real warnanya seperti apa sih gitu sebelum kalian color grading nantinya. Seenggaknya nantinya pas mau color grading sudah ada guide-nya lah. Kalau kalian record dengan Rec 709, misalnya di kamera kalian record RAW dan di monitornya kalian record dengan ini Rec 709, kalian sudah ada guide-nya seperti apa. Dan by the way, kalau untuk recording ya hanya bisa di Ninja 5, tidak bisa di Shinobi. Dan pastinya kedua monitor ini ya, Ninja 5 dan Shinobi SDI ini memiliki banyak tools untuk membantu teman-teman ya, para sinematografer, videografer, DOP dan sebagainya, dengan melengkapi berbagai macam tools sebagai waveform, ya kan, RGB parade dan sebagainya untuk ngecek skin tone dan exposure dan sebagainya. Ya, ini sangat membantu buat teman-teman yang sedang syuting mungkin untuk TVC atau video-video yang high budget ya, yang harus sempurna untuk pengambilan gambarnya ya. Ada juga untuk fokus ya. Sini ada juga untuk picking, fokus picking ya. Bisa dilihat warnanya juga bisa diganti-ganti ya, fokus picknya mau warna hijau, kuning, biru ya. Dan untuk waveformnya juga bisa diganti-ganti size-nya ya, mau sebesar apa. Jadi banyak sekali option untuk customize. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan timecode ya, bisa dilihat ini timecode-nya juga bisa connect ya. 58, 58. Kedua monitor ini ada option untuk bisa menggunakan baterai jika kalian mungkin di lapangan atau outdoor atau banyak shot-shot yang moving, atau kalian bisa menggunakan power jika kalian ada production yang lebih statis ya, mungkin di satu tempat tidak banyak berpindah-pindah, dan untuk syuting dalam jangka waktu yang lama. Dan sebelum gue mengakhiri video ini, pastinya dari segi build quality ya, monitor buatan Atomos nggak perlu diragukan lagi. Beberapa monitor kita sudah 3 tahun kita pakai outdoor, indoor untuk syuting segala macem.
dibawa keluar kota, kemana-mana, sampai sekarang masih berfungsi 100%, tidak ada masalah ya, build quality-nya sangat bagus. But anyway, gue sudah menjelaskan tadi perbedaan antara dua monitor ini. Mudah-mudahan buat temen yang mungkin lagi mencari monitor tapi masih bingung nih antara mau ngambil yang Ninja 5 atau mungkin yang Shinobi SDI yang kita ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas perbedaan antara dua ini dan kalian bisa memilih monitor yang tepat buat kalian. Seperti biasa, gue akan naruh link ke spek kedua monitor ini di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe di Fami Studio karena kita masih akan banyak nge-review barang-barang seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.